Shalom semuanya, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita mau fokus menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini kami masih boleh menikmati berkat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam kami boleh lewati sehingga saat ini Tuhan kami ada di hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita, dan kami percaya semua anugerah Tuhan kami boleh menikmati berkat Tuhan di hari ini. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang tahu dan lihat kerinduan kami. Ketika kami berada di tempat ini, kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau lewat pujian, lewat penyembahan kami kepada Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon Engkau kuduskan kami dengan kuasa-Mu. Biarlah setiap pelanggaran dosa kami Engkau tahirkan kami, Engkau ampuni kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga setiap hidup kami yang ada pada saat ini kami layak Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, dan lebih menikmati berkat di dalam ibadah kami pada saat ini. Sebab itu ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami menaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami, Roh Kudus yang berkarya, sehingga kami boleh mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami lagi biarlah Engkau yang menyempurnakan ibadah kami saat ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kami sama-sama merasakan sukacita yang sama, merasakan berkat yang sama, mengalami kebebasan yang sama, karena kami menyembah Engkau Allah kami yang sama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pakai dan urapi kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani saat ini. Dalam bentuk apapun pelayanan yang Kau percayakan yang kami akan kerjakan saat ini, kami percaya kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, kuasa berotoritas dalam hidup kami dalam nama Yesus, sehingga apapun yang kami kerjakan saat ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jangan kuasa kegelapan mengganggu ibadah kami. Kami mau halaukan kuasanya, kami mau usir dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini selain kuasa nama Yesus, sehingga kami bebas untuk bersorak meninggikan nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap pergumulan umat-umat-Mu, kami percaya mereka datang membawa pergumulan mereka kepada Tuhan, pulang dengan sukacita, dengan sorak-sorak kemenangan dari Tuhan. Sebab itu kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, hentak terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apa. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sarana prasarana yang kami pakai dalam kami beribadah, kami percaya semua sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini. Kita kami akan ditanggiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kami akan lebih lagi meninggikan dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Ada sukacita. Amin. Kita angkat pujian yang mengatakan kita terima sukacita surga.
saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Yang selanjutnya diserahkan pada Bapak hamba. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk pada pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara, sebagaimana saya sedang mengajarkan tentang pribadi Roh Kudus, atau tentang Roh Kudus itu, ya, ini tulisan saya minggu lalu ya. Kita sudah membahas lalu, saudara, tentang Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Ya, dimana penting saudara mengetahui bahwa saya katakan lalu bahwa Roh Kudus dan Pentakosta itu adalah dua hal yang berbeda. Dan bagaimana Pentakosta bagi kita memandang lalu bahwa Pentakosta itu sudah dijelaskan bahwa itu adalah perayaan dari agama Yahudi. Ya, dengan landasan mereka merayakannya, landasannya adalah turunnya 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Sehingga ketika mereka, itu kan peristiwa perjalanan mereka keluar dari perbudakan di Mesir sampai di Gunung Sinai, saudara, turunlah itu 10 hukum Taurat. Nah, seketika mereka pulang ke Israel sampai ke tanah Kanaan, disuruh oleh Tuhan memperingati. Jadi itu dinamakannya Pentakosta. Jadi ketika mereka ribuan tahun, saudara, mereka harus merayakan tentang Pentakosta, itu berlandaskan turunnya 10 hukum Taurat. Nah, di dalam peristiwa Pentakosta itulah, saudara, di mana Yesus menyuruh para murid-murid pada waktu itu supaya menunggu supaya turunnya Roh Kudus, ya, di momen Pentakosta itu di hari ke-50. Ya. Nah, di hari ke-50 kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 lalu, disitulah momen di mana Tuhan sudah berkata akan dijanjikan Roh Kudus itu turun kepada semua orang percaya. Jadi bagi kita orang percaya, orang Kristen, Pentakosta kita, jadi sama saja saudara menyebutnya dengan orang Yahudi juga Pentakosta, kita juga Pentakosta, tetapi acuannya beda. Kalau kita acuannya, perayaan Pentakosta adalah memperingati turunnya Roh Kudus, begitu ya. Kalau orang Yahudi, saudara, mereka merayakan Pentakosta itu dengan memperingati turunnya 10 hukum Taurat. Jadi bisa bedakan ya, supaya saudara, oh itu ya bedanya kita dengan Yahudi, sama-sama menyebut Pentakosta, tetapi mereka mengacunya kepada turunnya 10 hukum Taurat, tapi kita orang Kristen mengacu kepada turunnya Roh Kudus yang kita sudah bahas lalu. Oke. Itu Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Nah, sekarang saudara, kita akan masuk pada poin yang kedua, saudara, tentang pribadi Roh Kudus atau Roh Kudus, ya, tentang pribadinya itu. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Mari kita masuk dulu dalam firman-Nya, saudara. Dalam firman Tuhan, Matius 28 ayat 19. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, di lantai bawah dan juga di rumah, untuk bangkit berdiri. Kita akan bahas poin yang kedua tentang pribadi Roh Kudus. Ayat 19 saja kita akan baca ya, Matius 28 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama ya. Jemaat di rumah juga ikut membaca bersama kami di tempat ini. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Ya, kita masuk, saudara, poin yang kedua ini tentang pribadi Roh Kudus. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 28 ini ayat 19, saudara, bahwa pribadi Roh Kudus itu, saudara, pribadi Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari kejamakan
pribadi Tuhan, begitu. Tuhan itu tidak jamak ya. Tuhan itu satu, tunggal, tapi pribadinya jamak. Nanti saya akan menjelaskan lebih dalam lagi ketika kita kembali membahas tentang Yesus yang menyelamatkan nanti di sana. Tapi kita melihat di sini dulu, saudara, bahwa di sini kita melihat ada 3 pribadi, ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, ada pribadi siapa lagi, saudara? Roh Kudus. Nah, sehingga poin yang kedua kita bicara pribadi Roh Kudus, begitu. Nah, kalau kita melihat pribadi Roh Kudus di sini, ya, saya katakan bahwa dia adalah salah satu pribadi dari Tritunggal itu, begitu. Kita kan saudara, konsep dasar iman ketuhanan kita, saudara, adalah pribadi daripada Tuhan itu adalah 3. Pribadinya, saudara ya, pribadinya itu ada 3. Makanya saudara kalau memikirkan Tuhan, saudara tidak boleh menyamakan dengan pribadi kita. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan itu dia memperkenalkan dia itu Esa, tapi punya pribadi 3 yang berbeda, satu dengan yang lain. Tetapi saudara, ya nanti kita akan bahas satu waktu ya, tetapi mereka itu adalah saudara, kita dalam teologi berkata perikerosis, saudara, itu namanya mereka itu Bapa adalah anak, anak adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Bapa, begitu saudara ya. Nah itu saudara jangan kesana dulu. Tapi itu pengenalan tentang pribadinya. Tapi kita bahas dulu kembali tentang pribadi Roh Kudus. Ya, kenali saudara bahwa pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi, ya pertama itu salah satu dari pribadi, ketiga pribadi itu. Ya, ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat saudara ya, kalau kita lihat lalu sudah sempat membahas saudara Kejadian 1 ayat 1 di saudara dalam materi kita tentang Yesus menyelamatkan itu kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Kejadian 1 ayat 1 itu kan menulisnya dengan pada mulanya, atau Allah di sana kan ditulis Elohim, begitu ya. El itu Allah, saudara. Him, ya kalau itu jamaknya, kalau Elohnya itu hanya tunggalnya saja, tapi Elohim. Jadi di situ sudah menunjuk saudara, memperkenalkan pada mulanya, berarti Allah, pada mulanya pribadinya Allah saja, ya jamak dia, pribadinya jamak, pada mulanya Elohim. Nah, kita lihat itu maksudnya saya sedang memberikan ayat bagi saudara tentang pribadi Roh Kudus itu. Jadi sama saudara bahwa pribadi Roh Kudus itu juga jangan dipahami baru ada pada Pentakosta. Tidak boleh begitu. Ya, sama dengan saya mengajarkan saudara lalu bahwa pribadi Roh Kudus pribadi Yesus sudah ada sejak kekekalan, kan begitu, sejak pada mulanya. Demikian hal yang sama tentang pribadi Roh Kudus itu sudah ada juga sejak pada mulanya atau kekekalan. Pribadi Roh Kudus itu keberadaannya sama-sama sudah ada dengan pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus itu sama. Ya, jadi Alkitab tidak memisahkan dalam Kejadian 1 ayat 1, oh pada mulanya Bapa dulu, oh pada mulanya atau Yesus dulu, Anak dulu, oh pada mulanya Roh Kudus dulu. Tidak. Langsung menyebut, saudara, pada mulanya Elohim. Tidak dipisahkan. Jadi Alkitab kita sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketiga pribadi ini, salah satunya adalah pribadi Roh Kudus, keberadaan mereka itu sama-sama sudah ada pada mulanya. Ya. Nah, ini supaya saudara melihat bahwa oh pribadi Roh Kudus itu kadang-kala saudara, orang hanya berpikir pribadi Roh Kudus itu dikira itu saudara, bahwa ada pada waktu dicurahkannya itu di Pentakosta. Tidak demikian, saudara. Nanti kita akan membahas ya, saudara, kalau mulai kita bahas di sini, saudara, karena itu akan menyangkut dengan biasa kita sebut dengan praktikal, saudara ya. Dan ini penting, saudara, karena justru di sini kita akan hidup dalam praktikal itu. Tujuan kita akan bahas nanti. Saya salah, saudara. Ada satu fungsi Roh Kudus nih. Setelah pribadi ini kita akan bahas tentang fungsi Roh Kudus. Nah, itu kita akan masuk pada praktikalnya. Karena justru Roh Kudus itu di situ. Di praktikal kita, saudara.
Ya. Nah, tapi sekarang saya memperkenalkan dulu pada poin yang kedua adalah pribadi Roh Kudus. Karena kenapa, saudara? Karena sekalipun saudara akan masuk pada praktikal, kalau landasannya tentang Roh Kudus itu salah, tidak bisa juga. Itu akan sama dengan begini, saudara. Sama dengan saya mengajar tentang Yesus yang menyelamatkan itu. Dua landasan itu, landasan satu pasir, satu batu kan. Mau saudara bangun rumah semegah apapun di atas, tapi kalau pondasinya salah, tetap saja salah di mata Tuhan. Nah, demikian juga Roh Kudus, begitu. Saya mesti ajar dulu kepada saudara tentang pribadinya, baru masuk kepada praktikal-praktikalnya di sini, saudara. Karena saudara mau praktikal apapun, sehebat apapun saudara, bahkan mungkin orang akan berkata, oh saya terjadi mujizat. Bisa-bisa salah, saudara. Jangan-jangan itu mujizatnya iblis yang kerja. Nah, makanya saya bawa dulu saudara kepada masuk dulu pada pribadi Roh Kudus, supaya saudara timbul iman. Oh, Roh Kudus ternyata yang kita sedang imani ini adalah pribadi daripada Allah sendiri. Amin, saudara ya. Oke, ya kita lihat. Jadi pahami Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Yang berikut pahami bahwa pribadi Roh Kudus itu, Kejadian 1 ayat 1 berkata juga di sana bahwa pribadi Roh Kudus sudah ada sejak kekekalan itu, sejak pada mulanya. Itu pribadi Roh Kudus. Nah, terus lagi saudara, pribadi Roh Kudus itu ya entah bapak atau anak bapak, anak atau Roh Kudus itu, mari kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Pribadinya berbeda dengan pribadi kita ya. Dia adalah pribadi roh. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lihat dikatakan Allah itu apa, saudara? Roh. Jadi Allah itu tidak bersifat daging seperti kita. Ya, makanya kalau kita bahas Yesus, dua natur, kan begitu, saudara. Ada manusia, ada natur Allah. Jadi natur Allah sesungguhnya dari awal, daripada mulanya, natur dia itu roh. Haleluya, saudara, bisa pahami itu ya. Jadi Alkitab yang bilang Allah itu roh. Ya. Kalau manusia itu apa, saudara? Daging, kan begitu, saudara. Dibalik ya. Manusia itu daging. Ya. Kalau Allah itu apa? Roh. Nah, kita kembali ya, melihat. Bahwa dikatakan kalau pribadi dari Roh Kudus itu, ya, pribadi Roh Kudus itu roh. Pribadi anak juga itu roh. Begitu. Pribadi Bapak juga itu roh. Jadi ada 3 pribadi itu, saudara. Ada 3 pribadi tentang Tuhan, ya, tunggal dalam kemahakuasaan, tunggal dalam ketuhanan, 3 pribadi, saudara, itu tetap adalah roh. Roh Kudus juga itu roh, dikatakan di sana. Karena firman Allah berkata dia adalah roh. Nah, Roh Kudus ini yang adalah roh, 1 ayat lagi, saudara. 1 ayat lagi, 2 Korintus 3 ayat 17. Mari kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Terus, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Alkitab juga memperkenalkan sebab Tuhan adalah roh. Kalau Yohanes tadi juga berkata Allah adalah roh. Tuhan adalah roh. Ya, jadi saudara, saya masih membawa saudara supaya saudara punya iman, memiliki iman yang benar tentang pribadi Roh Kudus dulu. Ya, sekali lagi supaya ketika masuk nanti di praktikal, saya bilang tadi, ya, fungsi-fungsi Roh Kudus itu masuk pada praktikal, saudara melakukannya dengan benar. Karena begini, saudara, banyak juga saudara pemahaman tentang pribadi Roh Kudus itu salah, sehingga saudara ketika dia praktikal, belum tentu itu sebetulnya Roh Kudus yang bekerja. Belum tentu. Ya, bisa-bisa iblis yang bekerja. Nah, tapi kalau jemaat Tuhan nanti saya masuk dalam praktikal bagi saudara, saudara sudah ada pada pemahaman iman yang benar
tentang pribadi Roh Kudus. Ya, pribadi Roh Kudus yang saya ajar tadi, saudara, bahwa pribadi Roh Kudus itu adalah siapa, saudara? Dia adalah pribadi Allah juga. Ya, oke. Sekarang saya bawa dulu begini, saudara ya. Nanti tentang Roh Kudus dulu ya. Ketika saudara sudah memahami bahwa pribadi Roh Kudus itu adalah salah satu dari pribadi Tritunggal itu, dan berikut adalah pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, ya, pribadi Allah atau pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi Maha Kuasa. Pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi Tuhan, ya, dia adalah Tuhan, dia adalah Maha Kuasa juga. Dan saya akan perlihatkan saudara kenapa Roh Kudus ini disebut pribadi, begitu ya. Kenapa dia disebut pribadi? Coba kita lihat dulu Efesus 4 ayat 30. Mari kita baca, saudara. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Lihat ya, Roh Kudus dan Roh Kudus Allah. Jadi pribadi, dia menunjuk pada pribadi Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus Allah dikatakan. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, tapi dikatakan janganlah kamu mendukakan. Mendukakan menyangkut di mana, saudara, dalam pribadi kalau seseorang? Kalau yang tersentuh apa? Kalau orang berduka yang tersentuh apa? Apa? Dia punya perasaan. Ya kan begitu. Dia punya perasaan. Nah, makanya mimbar ini tidak disebut pribadi. Kenapa? Karena mimbar ini apa, saudara? Benda mati tidak punya perasaan. Bisa paham, saudara? Saudara bisa berduka. Kenapa? Karena saudara punya perasaan. Makanya saudara dan saya disebut pribadi. Nah, jadi Roh Kudus juga itu saudara pribadi. Dia punya perasaan, makanya dia bisa didukakan. Tetapi dia bisa berduka, saudara. Tapi firman Allah bilang, tapi dia itu Allah. Amin, saudara. Dia itu Allah, ya. Tapi dia bisa merasakan itu. Begitu. Dia punya perasaan. Oke, selanjutnya lagi ya. Roma 8:27. Mari 1, 2, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan di sana, mengetahui maksud Roh itu. Jadi Allah atau Bapa yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus sendiri itu punya maksud. Maksud itu ada di mana? Di dalam pikiran, bagi saudara. Jadi ada pikiran. Coba lihat dulu 1 Korintus 4 ayat 2. Ini saya mau bahas pribadi ya, saudara. Makanya saudara juga disebut pribadi karena ada pikiran. Ya. Bisa berpikir, saudara, berlogika bagi saudara itu karena ada pikiran. Ya. 1 Korintus 14 ayat 2. Mari kita baca. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, terus tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi tidak ada seorang pun yang mengerti begitu. Karena itu memang hanya pengertian dari Roh Kudus. Nanti kita akan bahas ini di karunia-karunia ya. Kita membahas dulu tentang pribadi. Jadi pribadi itu ada pikiran. Kalau kita bahas pertama, pribadi itu ada perasaan. Pribadi itu ada pikiran. Ya. Itu Roh Kudus. Selanjutnya lagi, saudara, Galatia yang kelima. Yang ketiga itu adalah yang disebut pribadi karena dia punya kehendak. Ya, dia punya kehendak. Galatia 5 ayat yang ke-25. Ya, mari baca. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh
Roh. Jadi hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Roh itu atau Roh Kudus, dia punya kehendak, dia punya kemauan untuk, oh saya mau kamu seperti ini, oh saya mau kamu seperti ini. Nah, gitu. Dia mau pimpin, ya dia mau memimpin kita. Ya. Nah, ini nanti ya kalau kita bahas dia memimpin, ini sebenarnya memimpin kepada praktikal itu. Itu praktikalnya banyak sekali soalnya, saudara. Dan ini tidak hanya berlaku dalam praktikal kehidupan gerejawi, tapi bagaimana nanti kalau saudara memahami tentang praktikal Roh Kudus ini, saudara, dia akan memimpin saudara di mana saudara praktikal saudara beraktivitas. Oh, itu luar biasa. Ya, tapi kita bahas nanti di berikut ya, poin-poin berikut. Tapi kita bahas kembali. Kita sedang membahas ini bahwa kenapa Roh Kudus itu disebut pribadi? Karena dia punya apa sekarang? Kehendak. Dia punya kehendak. Dia punya kemauan. Ya, saya harap ketika saudara mulai memahaminya, seperti saya bilang tadi, ketika saudara mulai memahami, oh Roh Kudus ini adalah pribadi Allah. Ya, oh Roh Kudus ini, ya, dia ternyata disebut pribadi karena dia itu punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya kehendak. Dan selanjutnya lagi bahwa Roh Kudus ini begini, karena disebut pribadi, makanya dia itu bisa dibilang tadi merasakan itu, dia juga dapat begini. Makanya dia dapat dibilang didukakan tadi, dan juga dapat dibohongi bagi saudara. Coba saudara lihat ya. Tapi sebetulnya pribadi Roh Kudus yang tidak bisa. Siapa yang bisa berbohong pada Roh Kudus? Tapi orang bisa membohongi, tapi dia bereaksi karena dia disebut, karena dia pribadi. Ya, dia bukan benda mati. Dia bukan hanya sekedar angin bagi saudara. Memang dia pribadi. Perhatikan saudara, Kisah Rasul 5 ayat 3. Kisah Rasul 5 ayat 3. Didustai atau begitu ya, dibohongi atau didustai. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga apa? Engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, ini kan kisah Ananias Safira sebetulnya, karena mereka sudah berjanji, ya Tuhan, ya Roh Kudus, ya pokoknya tanah ini kami tidak laku-laku dijual, oke deh. Nah, pokoknya kalau sudah laku saya kasih sekian deh buat gereja, buat tambah-tambah beli ini perluasan gereja lah, mungkin begitu ya, atau pelayanan begitu ya, atau mungkin iya deh pokoknya kalau laku tanah ini 10 juta, pokoknya 1 juta saya pasti kasih persepuluhan deh. Oh ya udah, akhirnya ceritanya, singkat cerita, laku tanahnya. Setelah laku kan dia hitung, aduh banyak juga ini Ananias dan Safira, aduh banyak juga kalau kita kasih ke gereja nih, aduh banyak juga nih kalau kita kasih persepuluhannya. Adalah kita berbohong saja, bilang aja tanah tadi laku 10 juta, kita bilang aja lakunya cuma 3 juta ya. Ya bilang begitu aja. Toh kan pendeta tidak tahu, Petrus kan tidak tahu begitu. Dan akhirnya mereka berbohong gitu, mendustai. Yang mereka dustai Petrus apa Roh Kudus kalau yang tadi saudara? Roh Kudus. Ya berarti kalau saudara begini, saudara tidak dustai pendeta, tapi dustai Roh Kudus kan begitu ya. Ya. Nah kita lihat, ini karena dia pribadi, sehingga Petrus berkata, kamu tidak berdusta kepada saya, tapi kamu berdusta kepada Roh Kudus. Kamu berdusta, tetapi pada hakikatnya maksud daripada Petrus, Roh Kudus itu tidak dapat didustai oleh manusia. Kenapa? Karena pribadi Roh Kudus adalah Maha Tahu. Amin saudara. Dia Maha Tahu. Tapi dari manusia yang tidak Maha Tahu, dia pikir bisa mendustai Roh Kudus. Nah, di sini Roh Kudus itu kenapa dia bisa bereaksi begitu ya, saudara? Karena dia itu pribadi. Nah, kita lihat lagi, saudara. Roh Kudus itu juga disebut pribadi. Ini kita masih berkata Roh Kudus disebut pribadi karena juga dia itu disebut di dalam Matius 12 ayat 31-32, dia itu dapat dihina atau dihujat. Jadi dia merasakan itu sudah. Ya. Dia ketika orang menghujat dia, menghina dia, jadi dia merasakan. Kenapa? Karena dia pribadi, bukan sekedar angin. Kadang-kadang orang berkata dia itu seperti angin saja, makanya dia itu punya pribadi sendiri. Ya.
Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Terus lagi, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Ya, jadi Roh Kudus ini disebut pribadi itu, saudara, karena dia itu dikatakan dia dapat dihujat juga. Orang tidak bisa menghujat benda mati, orang tidak bisa menghujat batu, tidak bisa menghujat, saya bilang mimbar ini, mau apa dia hujat ini? Ini benda mati. Tapi karena Roh Kudus itu pribadi, ya dia bisa dihujat juga. Ya, kita lanjut lagi ya. Roh Kudus itu disebut pribadi, saudara. Selanjutnya Wahyu 2 ayat 7, satu ayat saja ya. Wahyu 2 ayat 7. Mari kita baca ini. Dia itu dapat berbicara. Ya. Kalau kita melandasi tadi Matius 28, Bapa juga berbicara, Anak juga berbicara, Roh Kudus juga berbicara. Begitu. Makanya dia disebut pribadi karena juga dia berbicara. Mari kita baca 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi apa yang dikatakan Roh, amin, saudara. Dia berbicara. Ya, ini yang saya pernah bilang, saudara, peka mendengar suara Roh Kudus. Tapi Roh Kudus kalau dia bicara pasti dia pakai ayat firman ya. Dia tidak akan pakai lagi, saudara, di luar dari firman. Nanti kalaupun dia akan pakai bahasa hari-hari, saudara, itu pasti ada dalam firman. Ya, tidak akan keluar dari firman Allah. Oke, nanti kita bahas di lain berikut. Kita bahas kembali lagi kepada pribadi. Ya, dia ini disebut pribadi karena Roh Kudus itu bisa berbicara. Selanjutnya lagi, Roh Kudus itu dikatakan disebut pribadi. Nah, ini saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dia itu dapat dipadamkan. Mari kita baca, ini pendek ayatnya. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Ingat, pribadi Roh Kudus adalah salah satu dari pribadi Allah, ya, dari pribadi Bapa dan Anak. Tapi pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi Maha Kuasa. Ingat, pribadi ini Maha Kuasa. Adakah di antara saudara bisa padamkan pribadi Maha Kuasa? Ini pribadi Maha Kuasa, siapa manusia bisa padamkan dia? Tidak. Makanya begini, saudara. Kami ini, saudara, maksudnya adalah jangan padamkan, maksudnya adalah jangan saudara tolak ajakannya, karena dia pribadi. Dia mengajak saudara dan saya karena dia pribadi. Ya, oke, saya memperkenalkan dulu. Ini nanti kita akan bahas, saudara, pada praktikal juga. Yang pada praktikal ini semua ada di sini. Nanti kita akan bahas sana bagaimana, apa maksud dia mengajak kita. Begitu, itu Roh Kudus. Ya, oke, sampai di sana dulu, saudara, tentang kenapa dia disebut pribadi. Karena dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya kehendak, dia dapat dibohongi, dia dapat dihina, dia dapat berbicara, dan Roh Kudus itu dapat ditolak. Makanya dia punya pribadi, ya, disebut pribadi. Kita masuk pada poin berikut, ya saudara. Pada poin berikut masih tentang Roh Kudus ini, ya. Masih dalam pribadi Roh Kudus. Kita akan bahas dulu begini, keberadaan pribadi Roh Kudus dulu, ya. Keberadaan pribadi Roh Kudus, baru saya akan masuk pada yang ketiga itu fungsi Roh Kudus. Saya akan bahas, ya, saudara. Fungsi Roh Kudus. Nah, itu mulai kita masuk pada praktikal itu. Tapi ini poin ketiga ini nanti kita akan bahas minggu depan, ya. Tapi begini, saya harap sekali saudara harus ikutin, datang, karena kalau saudara hanya memahami tentang pribadi Roh Kudus, itu sayang sekali. Makanya kenapa kita gereja Pantai Kosta ini, saudara, banyak orang kenapa kenal mujizatnya, kenapa terjadi
sesuatu yang kadangkala orang bilang tidak masuk di akal. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus membawa orang, fungsinya itu memang membawa orang kepada praktikal itu. Yang praktikal itu sebetulnya yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kita. Haleluya, saudara. Dan saudara sendiri akan melihat begitu banyak dalam tokoh Alkitab pun terheran-heran karena di luar akalnya manusia. Begitu. Nah, ini yang saya bilang, saudara. Kita akan masuk ke sana. Cuman saya bekali dulu, saudara, saya bilang dalam poin yang kedua ini, kenali dulu pribadi Roh Kudus ini supaya tidak tersesat. Karena iblis bisa masuk. Ingat Matius 7 kita bahas lalu tentang Yesus yang menyelamatkan dan tidak menyelamatkan. Ketika mereka bilang kami melakukan banyak mujizat demi praktikal itu, tapi Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena roh yang lain bekerja. Roh yang lain, bukan pribadi Roh Kudus. Karena sekali lagi pribadi Roh Kudus hanya ada pada orang yang percaya kepada Yesus yang menyelamatkan. Iblis bisa lakukan mujizat nggak, saudara? Bisa. Saudara kalau mau lihat mujizat-mujizat iblis itu saya akan bahas itu kan di praktikal. Saudara lihat tentang Firaun pada waktu dia menghadapi Musa, kan bagi saudara. Oh, apa saja dia bisa bikin. Oh, sorry, bukan Firaun, maksudnya apanya Firaun itu loh, saudara, apa? Dia punya dukun-dukun itu loh. Ya, dukun-dukunnya. Firaun panggil, bikin. Terjadi juga. Nah, ini tentu saya membekali jemaat Tuhan di tempat ini, saudara, dan mengantisipasinya. Saya bekali dengan firman sebagai antisipasi. Supaya ketika saudara ada dalam pimpinan Roh Kudus yang benar, saudara jangan takut akan melakukan praktikal-praktikal yang akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita telah beriman kepada pribadi Roh Kudus yang maha kuasa. Amin, saudara ya. Nah, kita lihat, saudara ya, keberadaan pribadi Roh Kudus itu. Masih dalam pribadi ya, kita masih membahas tentang pribadi Roh Kudus. Keberadaan dari pribadi Roh Kudus itu, ya, kalau kita melihat Yesaya 40, Yesaya 40 ayat 13 dan 14. Mari kita baca. 1, 2, 3. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat, ayat 13, 14. 2, 3. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Kembali ayat 13 dulu, saudara. Jadi perhatikan di sana bahwa Roh Kudus itu dikatakan siapa yang bisa mengatur dia, siapa yang bisa mengajar dia. Di sini kita melihat bahwa Roh Kudus itu, sekali lagi, siapa yang bisa nasihati dia? Siapa mau ajar dia? Tidak ada. Dia itu maha tahu. Jadi keberadaan Roh Kudus di sini kita harus memahami dia itu maha tahu. Kita itu tidak bisa ajar Roh Kudus, sudah. Yang ada kita minta Roh Kudus ajar kita. Amin. Jadi ketika kita memahami tentang pribadi Roh Kudus, ya, kita juga harus memahami selain dia pribadi yang di kriteria disebut pribadi tadi itu, saudara, dia punya perasaan, dia punya pikiran dan lain sebagainya, bahwa keberadaan Roh Kudus itu dia maha tahu. Jadi kita anak Tuhan jangan coba-coba datang pada Roh Kudus seolah-olah kita mau ajar dia. Tidak bisa. Siapapun kita, saudara, sekalipun nanti ketika saudara di praktikal, Roh Kudus pakai luar biasa, saudara dapat kecerdasan luar biasa, tapi ketika engkau berhadapan dengan Roh Kudus, tetap harus berlutut. Bilang, Roh Kudus, saya tetap tidak maha tahu. Dan saya belum banyak tahu. Engkaulah yang memberitahu. Haleluya, saudara. Jadi pribadi Roh Kudus itu maha tahu. Itulah, saudara, pribadi Roh Kudus. Nah, selanjutnya, saudara, Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Mari kita baca. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kalau saudara belajar ini, saudara lihat ya, tanpa saudara sadari banyak ayat-ayat yang
tidak bilang, saudara, Pak, Tritunggalnya di mana ya? Tulisannya tidak ada memang kata Tritunggal di dalam Alkitab, kata Tritunggal. Tapi pribadi-pribadinya yang bersama-sama ada itu ada. Coba lihat betapa lebihnya darah Kristus atau darah Yesus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, itu pada Bapa. Jadi ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Begitu. Nah, terus lagi, sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Perhatikan, Roh Kudus disebut di sana Roh yang kekal. Amin, saudara. Dia pribadinya itu, selain dikatakan dia adalah pribadi yang maha tahu, dia juga adalah pribadi yang kekal. Dia bedanya pribadi Roh Kudus kekal dengan pribadi kita juga kekal loh, saudara. Kita kekal. Tetapi bedanya begini, saudara. Pribadi Roh Kudus kekal itu, dia ada dengan ada, sudah ada. Kekal sudah dari dulu. Bisa paham nggak, saudara? Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 ya. Tidak ada orang bisa ke sana. Pokoknya dia sudah ada kekal dari dulu. Ya. Kalau dibikin lingkaran itu, ini pribadi Roh Kudus ini begini. Jadi dia sudah kekal terus. Nggak tahu ujungnya di mana, dari mana, nggak ada orang bisa tahu. Bisa paham, saudara? Jadi kekal saja, pribadi Roh Kudus itu kekal. Bedanya dengan kita di mana, saudara? Nah, kalau kita dia sudah seutuhnya. Kalau kita, saya sulit mau gambarnya. Kita kekal tapi begini. Kekalnya saya itu mulai dari tahun 1972 saya lahir. Nah, bagi tahun saja ya. 1972. Itu setelah itu saya sifatnya kekal. Mau kekalnya nanti di sorga, pasti di sorga. Nah, gitu, saudara ya. Saya tidak mau bilang-bilang. Dan jemaat di sini. Saudara juga kekal. Selanjutnya kekal, saudara, sampai kekal di sorga. Amin. Nggak akan ada kematian lagi. Kematian tubuh ya. Tapi kan ada kebangkitan, kan begitu. Nanti dikasih tubuh lagi. Tapi bagi orang tidak percaya, pokoknya intinya begini, saya secara umum saja. Semua ketika manusia jadi, langsung kekal. Nanti kekalnya di sorga atau kekalnya di neraka. Tapi jemaat di tempat ini pasti kekal di sorga. Amin. Kekal di sorga. Jadi pahami begitu. Jadi kita seperti itu. Tapi kalau Roh Kudus itu saudara nggak bisa tahu dari mana dia kekalnya. Ya, Alkitab beritahu bahwa dia itu adalah kekal dari sana. Kalau kita kekal dari sini, baru ke sana. Tapi kalau dia memang sudah kekal, bukan juga kekal dari sini terus bersama-sama kita kekal, tidak. Kalau saya bilang 1 juta tahun ke sana, pada waktu 1 juta tahun ke sana dia ada seandainya, saudara, itu dia juga langsung sudah ada di 1 juta tahun ke depan. Makanya saudara, itu Roh Kudus itu nggak bisa saudara ukur. Ya, oke. Jadi ketika saudara mulai memahami, oh inilah pribadi Roh Kudus itu, ya, karena dia adalah pribadi dan juga sifat daripada atau keberadaan daripada pribadi Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang kekal, dia adalah pribadi yang maha tahu, dia adalah pribadi yang maha ada. Karena dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Jadi dia maha ada, dimanapun orang percaya, dia ada. Ya, dia ada, dia maha ada juga, dan dia maha kuasa. Dia maha kuasa. Oke. Jadi pahami itu saudara tentang keberadaan Roh Kudus. Sekali lagi, dia maha tahu, dia juga maha kuasa, dia juga maha hadir. Amin, saudara. Dia juga maha kekal. Itu pribadi Roh Kudus ya. Oke, sampai di sana saya sudah habis ya. Saya juga agak lewat ini pembahasannya. Jadi saudara pahami dulu ya. Jadi ketika saudara sudah pahami pribadi Roh Kudus, ingat dia adalah pribadi Allah. Amin. Dia juga punya disebut pribadi yaitu tadi. Tapi kita akan masuk pada berikutnya, pelajaran berikut tentang praktikal. Ya, supaya saudara tidak tersesat. Itu aja. Ya, tidak tersesat. Nah, karena apa? Karena saya yakin ketika
saudara sudah masuk, ketika kita masuk ke depan, saudara nanti pelajaran berikut, saya yakin saudara Roh Kudus akan nyatakan itu. Haleluya. Karena itu salah satu fungsinya. Kita akan bahas di fungsi. Memang fungsi Roh Kudus menuntun kita kepada praktikal, apapun itu. Yang kalau nanti kita akan bahas berikutnya, yang dimana dia mengajak, kadang-kadang dia dorong kita masuk ke praktikal itu. Wah, itu karya Roh Kudus. Saudara mau? Haleluya, saudara ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadi ingat ya, poin yang berikut kita akan masuk pada fungsi dari Roh Kudus. Saya harap saudara ikut pelajaran poin yang ketiga berikut. Oke, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mau berdoa saja. Percayalah firman Allah yang berkata, bukan saudara, tapi firman Allah yang berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi sekali lagi, memang Roh Kudus itu pribadinya ada di mana-mana, yaitu kepada orang percaya. Jadi jangan kau pernah berpikir bahwa di dalam saya tidak ada Roh Kudus. Engkau ada Roh Kudus. Hanya saja mungkin engkau belum banyak mengalami tentang praktikal daripada Roh Kudus, karena mungkin memang engkau belum belajar, sehingga Roh Kudus belum membawa. Tapi nanti minggu depan kau akan pelajari itu. Tapi minimal saat ini engkau sadari dalam iman kebenaran firman Allah bahwa di dalam engkau ada Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Mari kita datang kepada Roh Kudus. Saya mau ajak saudara pertama adalah minta ampun pada Roh Kudus. Mungkin karena kita banyak mendukakan dia. Kita banyak membuat Roh Kudus jadi berduka dalam hidup kita. Ampuni kami Roh Kudus. Kadangkala kita tidak peka terhadap Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Ampuni kami. Ampuni kami Roh Kudus. Ampuni kami. Kami mohon kepadamu Roh Kudus. Kau sebagai pribadi yang kami imani sesuai firman Allah adalah pribadi yang maha kuasa, maha ada, maha kekal, dan engkau yang berkuasa terhadap hidup kami Roh Kudus. Hamba berdoa saat ini kepadamu, mari engkau Roh Kudus menyatakan pribadimu dalam setiap pribadi kami jemaat GBI dari Islam Kota Wisata, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online saat ini. Roh Kudus, hanya engkau yang mampu memperkenalkan pribadimu kepada kami semuanya. Sebab itu kami memohon Roh Kudus, mari engkau perkenalkan pribadimu dengan caramu sendiri ya Roh Kudus kepada setiap kami jemaatmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar engkau yang berkarya bagi kami. Terima kasih. Saya mau berdoa saat ini, jemaat yang datang atau yang ada di rumah, saudara punya pergumulan-pergumulan, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Roh Kudus. Dia tetap ada, dia tetap akan menolong kita. Haleluya Roh Kudus. Saudara perlu didoakan, angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Roh Kudus saat ini. Dia adalah pribadi yang maha kasih, maha penolong. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Lihatlah tangan-tangan yang sedang terangkat saat ini kepadamu ya Bapa Surgawi. Roh Kudus, engkaulah yang menyatakan itu. Engkaulah yang menyatakan pertolongan itu. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang membutuhkan pertolongan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong kami. Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan menguatkan yang lemah, Tuhan bukakan yang tertutup jalan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa apapun yang sedang menjadi pergumulan umat-umat-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyatakan karya-Mu bagi kami, pertolongan-Mu kami iman terjadi bagi kami jemaat-Mu, dari orang tua sampai anak-anak. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada yang bertugas. Diberkati
diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang telah membawakan firman Tuhan untuk pengumuman. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya selaku pengurus wadah remaja mau menginfokan update dari pendapatan kegiatan diakonia kita untuk perluasan gereja untuk pembelian ruko dengan target biaya sekitar 1,5 miliar. Sebelumnya terima kasih untuk setiap oma, opa, tante, om, saudara-saudari semua yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan diakonia kita ini. Untuk dana yang sudah terkumpul dari penjualan makanan sebesar 22.316.500 lewat pembelian penjualan makanan dan juga persembahan diakonia. Ya, jadi untuk sementara total dana yang sudah terkumpul sebesar 22 juta, 3 juta dari penjualan makanan dan minuman, dan juga 18.625.000 dari penerimaan amplop persembahan dan juga transfer. Untuk jemaat yang rindu memberi bisa berpartisipasi lewat penjualan makanan yang sudah disediakan di bawah berupa nasi kuning atau bisa dilakukan melalui transfer BCA atas nama Maria Natali 5725269312. Ya, untuk info selanjutnya akan kami update minggu depan atau di lain hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara semua kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Doa penutup oleh Bapak Gembala. Ya, mari kita berdoa. Jemaat Tuhan, terus saya akan ajak saudara terus berdoa. Pertama, kita berdoa dulu supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya, supaya kita diperluas tempat ibadah kita, supaya kita tidak bisa beribadah di lantai satu, tidak ada di lantai bawah, ya kita bisa satu lantai. Mari kita berdoa. Seperti biasa saya merindukan supaya tempat di sebelah ini, tapi itu pun jadi kehendak Tuhan, ya. Kita berdoa dulu. Bapa, bersama jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami bersyukur ya Tuhan buat keberadaan kami saat ini, dan kami memohon kepadamu di mana kami bersama jemaat merindukan supaya tempat ibadah kami diperluas ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bersama jemaat-Mu kami berdoa supaya Engkau perluas tempat ini Tuhan. Ke sebelah kiri hamba-Mu ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja Tuhan, bekerja kepada kami jemaat-Mu, bekerja kepada pemilik rumah yang ada, supaya kami boleh beribadah Tuhan bersama-sama dengan tempat yang sudah diperluas. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami percaya kami memiliki tempat yang lebih luas lagi. Terima kasih Kau turun tangan saat ini. Kami berdoa juga Tuhan, buat pemerintah kami Tuhan, berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, dalam mereka menghadapi persoalan-persoalan, bahkan masalah-masalah dalam negara ini. Taruhlah hikmat-Mu ya Tuhan kepada presiden, wakil presiden, para menteri-menterinya, dari semua pemerintahan dari pusat sampai daerah. Taruhlah hikmat-Mu Tuhan. Bagi DPR juga Tuhan taruh hikmat-Mu supaya mereka dapat bekerja dengan hikmat dari Tuhan saja. Terima kasih, berkati juga para TNI Polri kami, juga taruh hikmat-Mu bagi mereka Tuhan, untuk mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Berkati para dokter-dokter juga Tuhan, taruh juga hikmat-Mu bagi mereka, untuk mereka menjalankan tugas-tugas mereka, dan pasien-pasien boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka melayani, Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Khususnya hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GPDI Kota Wisata di tempat ini. Sepanjang minggu ini akan kembali beraktivitas. Roh Kudus, hamba mohon kepadamu, pengurapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, berkarya dalam setiap aktivitas kami jemaat-Mu ya Tuhan. Tanda-tanda heran, pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau Roh Kudus terjadi bagi kami semua jemaat-Mu dalam aktivitas-aktivitas kami. Engkau pertemukan kami pada minggu yang akan datang di tempat ini. Ada ibadah perjamuan kudus, mendahului ibadah perjamuan kami ya Tuhan, dan Engkau berkarya dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati perjalanan kami akan pulang ya Tuhan, bertemu dengan keluarga kami, menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini, dan biar Roh Kudus juga mendahului ibadah sore kami nanti. Engkau juga berkarya secara luar biasa dalam ibadah sore nanti. Sekarang kami terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu. Adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Artinya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.